Selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi dengan iNews Pagi, menyapa Anda bersama saya Benar Nur Fajar yang akan menemani beberapa menit ke depan yang tentunya akan menyajikan berita terkini dan teraktual. Saudara, berita pertama datang dari kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Kekerasan terhadap anak menjadi masalah serius yang memberikan dampak panjang terhadap psikologis korban. Kasus yang terus meningkat setiap tahun menjadi alarm keras bahwa perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama bangsa. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, sepanjang tahun 2025 tercatat 24.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat justru sebagian besar pelaku mirisnya berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang tua, keluarga, bahkan guru. Tak hanya berdampak fisik, kekerasan juga memicu gangguan kesehatan mental. Berdasarkan hasil survei Nasional Indonesia Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental dan 2,4 juta lainnya mengalami gangguan kesehatan mental yang berat. Kasus nyata juga banyak terjadi di berbagai daerah. Di Lampung Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat puluhan kasus kekerasan setiap tahun. Beberapa anak korban kekerasan fisik mengalami gangguan depresi dan harus menjalani perawatan psikologis jangka panjang. Hal serupa juga banyak terjadi di berbagai kota besar. Beberapa anak menjadi korban kekerasan seksual, perundungan, bullying, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah memperkuat hukum ini melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak. Aturan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pelaku dapat dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan dengan denda 72 juta rupiah. Namun, faktanya, penegasan hukum ini belum sepenuhnya maksimal di lapangan karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan dengan rasa takut dan stigma sosial. Para ahli menekankan bahwa pencegahan kekerasan dimulai dari pendidikan keluarga. Orang tua diminta untuk membentuk pola asuh yang positif dan menjauhi kekerasan sebagai bentuk disiplin. Sekolah juga diminta untuk turut aktif dalam melakukan edukasi anti-bullying dan melakukan konseling bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diminta agar tidak tutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar. Pelaporan bisa dilakukan di kanal situs resmi Simfoni PPA dan layanan aduan KPAI agar korban segera mendapatkan pertolongan. Kekerasan sejatinya bukan hanya urusan keluarga saja, tetapi tanggung jawab negara dan seluruh lapisan masyarakat. Penanganan, pencegahan, dan penegasan hukum menjadi kunci agar generasi muda Indonesia menjadi sehat, bahagia, dan terhindar dari lingkungan kekerasan. Demikian berita yang dapat disampaikan iNews melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.